Ya, puji Tuhan, kita mengucap syukur bisa memulai persekutuan Tabernakel Kasih yang sudah sekian lama berhenti. Dimulai lagi di tempat ini, di keluarga yang diberkati Tuhan, udah pasti. Soalnya di tempat ini diadakan persekutuan yang bukan kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Yaitu di tempat Yuda, Pepi, sekeluarga. Dan di mobil tadi saya bilang sama Ibu Imelda bahwa apa yang kita lakukan ini tidak pernah sia-sia. Karena kita lakukan ini, kita akan mendapat berkat, kita semua nih akan mendapat berkat langsung maupun berkat yang tidak langsung dari Tuhan gara-gara persekutuan ini. Jadi kalau kita percaya itu, kita amini itu, maka berkat itu terjadi atas kita. Sebab kalau kita tidak percaya, berarti kita tidak pantas dan tidak layak untuk mendapatkan berkat itu. Hanya yang percaya, meskipun kita tidak mengerti gimana caranya sih, gimana urusannya, gimana hubungannya. Tapi kalau kita percaya, oh ya, saya saat ini ada di rumah ini yang cukup jauh dari tempatnya Imelda, apalagi dari tempat saya lebih jauh lagi rumah. Waduh, luar biasa. Tapi tidak pernah sia-sia. Jadi kami tadi datang ke sini dengan semangat luar biasa. Dan saya percaya Yuda, Pepi, sekeluarga juga Pak Teo, Bu Neneng, semua ini yang hadir, juga Bu Rumi, itu semua pasti dengan semangat datang di sini semua. Pak Junius, Gina, semua, kita semua, Ibu semua ya, kita semua dengan semangat. Nah itu pasti kita akan menerima berkat Tuhan. Tidak ada yang kita lakukan dengan sia-sia. Nah, hari ini ada firman Tuhan yang khusus yang ingin saya sampaikan atau Tuhan bebankan di hati saya sejak dari minggu yang lalu sih sebetulnya. Nanti di tempat Yuda ini yang harus disampaikan firman Tuhannya, renungannya. Yaitu Matius 6. Yang punya Alkitab di HP boleh dibuka, buku Alkitab boleh dibuka. Matius 6, biar kita baca, biar kita pahami. Ini ayat yang sebetulnya ayat yang ya mungkin sudah sering juga kita baca, tapi hari ini mau dikupas dengan cara yang lebih teliti. Matius 6 ayat 25 sampai dengan selanjutnya. Coba kita perhatikan di sini. Karena itu ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Itu pertama poinnya. Kita seringkali terjebak di dalam kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu membuat kita kalah. Khawatir dengan takut apa bedanya? Kalau takut itu bahaya sudah di depan mata. Itu kita takut. Ada ancaman bahaya sudah di depan mata. Itu kita takut. Tapi kalau khawatir, bahaya belum di depan mata. Bahaya masih di dalam bayangan kita. Itu kekhawatiran. Pertanyaannya sekarang, kayak Yuda. Saya tuh tadi Ibu Imelda juga bilang, Yuda ini rumahnya di sini, kerjanya di PVJ, apa enggak dari ujung ke ujung ini? Memang dari ujung ke ujung. Dan kadang-kadang pulang pagi, jam 3 pagi dan sebagai tugasnya Yuda. Nah pertanyaannya gini, kalau Yuda bekerja gara-gara kekhawatiran, khawatir rumah tangganya gak dapat makan, khawatir anak-anaknya gak sekolah, khawatir, itu salah besar di hadapan Tuhan. Yuda harusnya bekerja, tetap bekerja, tapi bekerja karena apa? Karena ada berkat Tuhan di sana yang Tuhan sudah tunjukkan ke Yuda untuk Yuda ambil. Jadi nggak ada khawatir. Jadi walaupun misalnya nih ada sesuatu hal yang tidak berlangsung normal di tempat kerja, perlu khawatir nggak? Nggak perlu khawatir. Nasibnya Yuda, nasib kita semua ada di dalam tangan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi saja kok bisa. Masa Allah nggak bisa menjamin keluarganya Yuda? Masa Allah nggak bisa memelihara keluarga kita masing-masing? Padahal Allah itu maha kuasa pencipta langit dan bumi. Nggak masuk akal. Jadi kalau pertama nih, karena itu aku, kata Tuhan Yesus yang ngomong, ini bukan Rasul Paulus ini. Bukan rasul-rasul yang ngomong, bukan nabi-nabi yang ngomong. Ini Yesus Kristus yang ngomong. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi kita tidak boleh khawatir dengan segala aspek dalam hidup kita. Termasuk mungkin bagaimana ya anak nanti kalau sudah besar. Nanti kalau anak-anak SD ini masuk SMP gimana? SMP masuk SMA gimana? Kita tidak boleh khawatir.
Jangan khawatir. Nah, yang baru saya baca atau yang kita baca ini adalah apa? Firman Allah. Nah, saya tegaskan ini firman Allah. Jadi kalau firman Allah bilang, Pak Theo, janganlah khawatir akan hidupmu. Itu firman Allah. Kalau Pak Theo tetap khawatir, artinya apa? Pak Theo tidak menjalankan firman Allah. Arti tidak hidup dalam firman Allah itu bukan cuma, firman Allah bilang bahwa ya kita nggak boleh mencuri. Kalau kita mencuri berarti kita nggak jalani firman Tuhan. Ya betul juga. Tapi antara lain firman Allah adalah janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi kalau kita masih khawatir akan hidup kita, berarti kita nggak jalani firman Allah. Karena di sini Tuhan Yesus nggak bilang gini, kalau bisa ya Yuda Pepi jangan khawatir. Nggak ngomong gitu loh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong apa? Janganlah khawatir akan hidupmu. Jadi Tuhan Yesus menguncinya dengan kata jangan. Artinya perintah. Kalau perintah itu harus dijalankan. Itu firman Allah. Ini firman Allah. Jadi kalau kita tidak khawatir, bukan berarti kita sombong. Atau bukan berarti kita sok ngejago, sok hebat, sok rohani. Bukan. Kenapa kok kamu tidak khawatir? Ya karena saya jalani firman Tuhan. Kalau nggak percaya, baca sendiri Matius 6 ayat 25. Itu firman Tuhan. Kalau ini bukan firman Tuhan, cabut aja dari kitab suci kita. Dibuang halaman itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita khawatir berarti kita nggak jalankan firman Tuhan. Setelah itu Tuhan Yesus baru memberi segala macam keterangannya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi jangan khawatir terhadap semua aspek materi dari hidupmu. Seringkali dunia bilang gini, namanya juga manusia hidup. Ya khawatir mah ada aja. Jadi kita nggak khawatir setelah kita ada di dalam peti mati. Itu terlambat. Orang di dalam peti mati udah nggak bisa jalani firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang jangan khawatir terhadap segala hal materi yang bersangkutan dengan hidupmu. Mau makanan, mau pakaian, mau apa saja. Kenapa kok Tuhan bisa bilang jangan khawatir? Kenapa Tuhan bisa bilang jangan khawatir? Karena apa? Karena Tuhan yang memberi jaminan. Kalau sekarang Tuhan sudah memberi jaminan dan kita masih khawatir, kita tuh berarti nggak percaya sama Tuhan. Dan kita nggak menghargai Tuhan. Kalau sekarang ya Yuda kerja di sana, Yuda punya pimpinan, punya bos di perusahaan itu. Dan dengan perjanjian dengan Yuda kamu akan menerima upah sekian-sekian. Lembur kamu sekian-sekian. Udah. Yuda percaya nggak itu? Oh percaya. Karena itu Yuda diem dan dia kerja. Dia nggak mikirin lagi. Tapi kalau sekarang Yuda besoknya tanya lagi. Pak, betul gitu saya akan terima sekian? Betul gitu lemburan saya akan terima sekian? Iya, kata si bapak ini. Iya. Mungkin Yuda ini kemarin teler. Dia diomongin nggak ngerti. Udah nggak apa-apa masih. Besoknya lagi Yuda tanya lagi. Betul, upah saya segini. Lama-lama saya yakin Yuda bentak pukul meja si bapak itu. Yuda bisa diusir dari sana. Kamu tuh gak percaya sama omongan saya? Terus kata si bapaknya itu, ya udah saya tulis nih. Bahwa Yuda akan terima honor sekian bla 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 bla. Tanda tangan. Besoknya Yuda pasti tanya, Pak surat ini bener gak Pak? Loh, apa gak marah betul si bapak ini? Kamu gak menghargai saya? Kamu gak percaya sama saya? Padahal yang ngomong ini sekarang bukan bosnya Yuda. Yang ngomong ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang maha kuasa. Firman Tuhan. Masa kita sama firman Tuhan gak percaya? Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, berarti semuanya sudah berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Saya mikir kok, apa ya seringkali menyebabkan kita gak jadi terima berkat Tuhan. Seringkali yang membuat kita seringkali gak terima berkat Tuhan adalah keraguan kita. Kurang yakin, kurang percaya. Bener enggak sih kayak gitu? Kalau kita begitu, kalau kita tidak percaya, kita masih bingung soal pakaian, bingung soal makan, bingung soal materi dalam kehidupan kita. Kita betul-betul tidak nganggep, tidak memperdulikan Tuhan dan tidak nganggep ada Tuhan. Pandanglah ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, Tuhan ajarin.
Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Orang yang skeptis artinya orang yang tidak percaya pada firman Tuhan, bilang gini, ya itu kan burung-burung kan beda sama kita kan kebutuhannya banyak. Anak sekolah, burung-burung nggak ada uang buat anak sekolah. Burung-burung nggak ada uang buat beli token listrik. Burung-burung nggak ada beli buat pulsa. Burung-burung nggak, banyak sekali kebutuhan kita yang burung-burung. Nah, Tuhan bilang, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Artinya apa? Kebutuhanmu juga jauh melebihi burung-burung itu. Sekarang burung-burung yang tidak ada artinya, dulu waktu Burhan masih hidup, burung hantu saya masih hidup, saya beli burung pipit tuh 1.500 satu ekor. Satu ekor burung pipit 1.500 dan si Burhan itu makan pagi 2 burung pipit, sore 2 burung pipit. Jadi kurang lebih ya 6.000-an lah sehari si burung pipit ini. Sekarang si Burhan sudah pergi selama-lamanya. Burung hantu saya. Nah, itu saja dipelihara oleh Tuhan. Si burung pipit yang 1.500 itu dipelihara oleh Tuhan. Burung pipit makanannya apa? Beras, gabah, beras burung, beras pecah. Bukan beras utuh, beras burung, beras pecah. Itu kalau dikasih makan, banyak beras pecah kececeran kan. Beras pecah kececeran itu, datang burung gereja. Datang burung pipit liar, makan beras itu. Mereka itu tidak beli, tidak apa, saya yang beli beras itu. Tapi mereka makan, coba. Dan si burung hantu beruntung juga, karena pembantu saya yang suka ngurusin burung hantu pakai jebakan tikus. Jadi beras-beras tadi sengaja ditaruh di jebakan tikus yang lengket-lengket itu loh. Klem. Jadi dapatnya apa? Burung gereja dapat. Jadi si burung hantu tadi dikasih makan burung gereja. Senang sekali, kayak makan besar, dia kayak pesta. Kamu ulang tahun burung hantu, kata sini. Kamu dikasih hadiah. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Itu pada saya berpikir, nggak mungkin Tuhan nggak melihara kita. Nggak mungkin, apalagi kita sudah naruh percaya luar biasa kepada Tuhan. Nggak mungkin. Kita berpikir dan berencana harus Yuda. Jadi Yuda punya pikiran gini, oh nanti kalau anak-anak saya besar gimana sekolah, gimana. Karena itu penghasilannya Yuda sebagian sudah bayar perpuluhan, sebagian ditabung. Buat anak-anak sekolah, buat sekolah. Itu adalah pemikiran yang baik. Pemikiran yang baik. Tapi bukan berarti nabung ini karena khawatir, karena takut, bukan. Bukan karena seperti itu, tapi karena punya rencana yang benar sesuai firman Tuhan. Lalu ditanyakan gini ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu ukuran dari jari kita sampai ke siku kita. Jadi 45 cm kira-kira. Sehasta. Gara-gara khawatir, siapa sih yang bisa nambah perpanjangan hidupnya? Orang yang khawatir justru pendek umurnya. Karena khawatir terus, karena stres. Kan saya sudah bilang stres, stroke, stop akhirnya. Umurnya pendek. Nah, kekhawatiran itu ditunjukkan sama Tuhan tidak menguntungkan sama sekali. Jadi jangan pernah khawatir apapun. Nah, bagaimana kalau misalnya kejadian ada masalah, persoalan yang kita hadapi, sesuatu musibah misalnya, apa yang harus kita hadapi? Kalau musibah itu terjadi, kita percaya bahwa musibah itu diizinkan Tuhan. Dua macam hal yang akan Tuhan lakukan atas musibah kita. Kita doakan sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, saya kena musibah. Dua macam hal, di Mazmur ditulis. Satu, Tuhan akan meluputkan kita. Jadi saya kena musibah ini, Tuhan tolong kita. Model kedua, kita kena musibah ini, Tuhan tidak nolong kita, tapi Tuhan menyertai kita. Seperti siapa? Yusuf. Ketika Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya, dijadikan budak di zaman itu, dijual, difitnah, istri Potifar memfitnah, masuk penjara. Tuhan gak pernah nolong Yusuf 13 tahun. Didiamkan sama Tuhan. Salah apa Yusuf? Kok menderita begitu? Itu musibah buat Yusuf. Tapi Tuhan sertai Yusuf. Kenapa?
Karena di dalam musibah itu ada berkat yang luar biasa buat Yusuf. Jadi kalau musibah itu mengandung berkat, kita disertai oleh Tuhan untuk menjalani musibah itu sampai selesai. Tapi kalau di musibah itu isinya tidak ada berkat, isinya cuma kecelakaan, murni racun buat kita, Tuhan pasti tolong. Hidup kita di tangan Tuhan, bukan di tangan musibah. Jadi kalau ada musibah gitu, apa yang kita lakukan? Doa, Tuhan tolong Tuhan. Saya terkena musibah yang bukan saya ciptain sendiri. Kecuali kalau memang sengaja kita melakukan dosa, melakukan penipuan, melakukan penggelapan, macam-macam. Nah, itu memang jadi masalah. Itu tabur tuai istilahnya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita tidak pernah nabur sesuatu yang buruk, tapi kita kok menuai yang buruk, musibah. Musibah ini ada dua jalan Tuhan. Pertama, Tuhan angkat kita dari musibah. Kedua, Tuhan menyertai kita di dalam musibah. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang ayat 28. Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Jadi seringkali gini, kalau tadi makanan itu seringkali kebutuhan primer, tapi kita kadang-kadang punya kebutuhan yang tidak primer, sekunder, punya kebutuhan sekunder, tidak primer. Yaitu apa? Kebutuhan untuk, ya saya ingin tampil lebih baik, saya ingin tampil lebih gaya, saya ingin tampil lebih indah, saya ingin tampil lebih dipuji orang, saya ingin tampil lebih dilihat orang. Salah nggak itu? Nggak salah. Seperti bunga, dikatakan seperti bunga yang tampilnya indah. Tapi seindah-indahnya bunga, besok juga layu. Umurnya nggak akan panjang. Nah, bunga yang seperti itu saja didandani Tuhan dengan keindahan. Mengapa kita harus khawatir dengan keindahan atau kelebihan yang kita butuhkan dalam hidup kita? Tuhan juga pengen anak-anaknya itu indah. Nggak dihina orang sebagai, anak Tuhan kok kayak gini. Nggak. Tuhan tuh pengen anak-anaknya itu gambarannya itu istimewa. Terang, garam, selalu menjadi sesuatu pokok, sesuatu yang bisa mengubahkan orang lain. Termasuk penampilan kita. Jadi nggak usah khawatir, Tuhan pasti berikan. Nggak usah kita panik dengan kondisi-kondisi seperti itu. Karena semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi pertama, kebutuhan primer dipenuhi Tuhan. Kebutuhan yang non-primer, yang bukan primer, yang bukan utama, juga dipenuhi oleh Tuhan. Sebab itu dikatakan, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kekhawatiran itu milik orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, bedakan nih dalam satu ayat yang sama. Akan tetapi Bapamu yang di surga. Bukan akan tetapi Allahmu. Bukan loh. Akan tetapi Bapamu yang di surga. Siapa Bapamu di surga? Ya Allah itu yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa. Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi ya kita tetap diajarin untuk berdoa, Yuda. Jadi kalau Yuda butuh sesuatu, sebelum Yuda doa, bahkan sebelum kebutuhan itu ada, Tuhan udah tahu. Tapi tetap Allah membutuhkan Yuda untuk doa. Kenapa? Sebab free will-nya Yuda dibutuhkan untuk menyatakan bahwa Allah, aku hanya bersandar kepadamu, aku berharap kepadamu, aku bergantung kepadamu. Itu yang Allah mau. Padahal Allah sudah tahu. Cuma Allah mau free will-nya, kehendak bebasnya Yuda memilih Allah menjadi jaminan. Nah, ayat 33 di sini. Dikatakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu bukan cuma diberikan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah ada risikonya. Risikonya malah mungkin dibenci orang. Risikonya malah kalau
Pelayan-pelayan Tuhan zaman dulu dipenggal. Risikonya besar. Mencari dahulu kerajaan Allah ini ada risikonya, yaitu kita harus berani berkorban. Pasti. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini harusnya menjadi prioritas utama kita. Maka semua berkat itu bukan cuma diberikan, sekali lagi, ditambahkan. Jadi sudah diberikan, ditambahkan. Makanya kalau nggak salah tadi Bu Neneng cerita Bu Neneng mau ke pesta ulang tahun ya. Ulang tahunnya siapa? Tanti kan. Mau ulang tahun Tanti hari ini, tapi nggak jadi. Karena mau ikut persetujuan doa Tabernakel Kasih di sini saat ini. Dengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan bersama, kita berdoa bersama. Nanti kita doa juga buat Tanti yang ulang tahun. Nah, ini adalah hal kecil. Saya mau mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Begitu juga ketika Yuda diperhadapkan kepada apa? Kepada dilema. Kadang-kadang Yuda diperhadapkan kepada dilema gini. Nuruti pimpinan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau Yuda menjalankan sesuatu yang sesuai firman Tuhan. Itu kadang-kadang sulit. Saya pernah lari dengan seorang bekas tentara, jadi pensiunan tentara. Tentara ini pernah berperang di Timur zaman dulu. Saya bertanya, dia orang Kristen, orang Batak Kristen. Saya bertanya, Pak, ketika Bapak disuruh menembak mati tawanan perang, dia cerita soal dia pernah disuruh menembak mati tawanan perang dan sebagai oleh atasannya. Apakah Bapak lakukan? Padahal firman Tuhan bilang jangan membunuh. Kalau kita dalam perang misalnya ya, tembak-tembakan di medan perang, orang itu kena tembak sama kita, itu kita termasuk di dalam posisi membela diri juga sebetulnya. Tapi kalau ini tawanan, ditembak apakah Bapak? Dia tidak bisa jawab. Karena sulit. Yang satu atasan, dimerintahkan begitu, yang satu lagi adalah Tuhan memerintahkan. Pilih yang mana? Nah, kalau Yuda ingat, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin ada konsekuensinya nih. Konsekuensinya mungkin Yuda ditegur, mungkin bahkan Yuda dikeluarkan dari tempat kerja. Yuda harusnya mencari ini dulu. Saya mau berdasarkan kebenaran. Tentu dengan tidak kasar ya, tentu enggak kasar, tapi dengan hikmat. Yuda bilang, maaf Pak, punten. Saya ini orang Kristen. Dan saya tidak boleh melakukan seperti yang Bapak minta. Apapun lah, mungkin kecurangan atau apapun di proyek di mana. Saya harus begini. Jadi saya punten, saya nggak bisa jalankan ini. Maaf ya Pak ya, saya bukannya mau nentang Bapak. Jadi dengan rendah hati dan berhikmat, tapi tetap mengutamakan firman Tuhan. Maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Mungkin Yuda kehilangan karena ada konsekuensinya. Kehilangan sesuatu, tapi Tuhan yang ganti. Tuhan tidak mau Yuda rugi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Nah, khawatir itu selalu bukan soal hari ini, hari besok. Karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Orang stres itu karena apa? Kesusahan sepanjang hidupnya dipikirin. Nanti kalau si Sian ini sudah sekolah gimana ya? Biayanya SMP gimana ya? Nanti kalau Sian milih calon istri, orang gak beres gimana, gak beres. Aduh, kita ini terlalu banyak, terlalu jauh gitu loh. Serahkan dalam tangan Tuhan. Ada orang khawatir, aduh nanti kalau anak ini masih kecil, saya sebagai ayah ibunya gak bisa dampingi karena sakit, karena kecelakaan meninggal dunia, gimana ya? Terus oleh karena itu ditawarin asuransi. Pak Yuda mau punya asuransi belum punya asuransi. Ini Sian masih kecil loh Pak. Ini kalau Bapak ada apa-apa, asuransi itu kalau kita terima berarti kita doain supaya kita gak umur panjang. Karena kan ada asuransi nanti. Kalau Yuda meninggal dunia, anak ini masih di bawah 20 tahun, berarti Yuda dapat sekian. Asuransi jelek atau bagus? Saya tidak bisa ngomong itu bagus kalau itu diperbandingkan dengan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan jauh lebih bagus. Seringkali orang yang asuransi itu tenang hatinya karena apa? Asuransi. Bukan tenang hatinya karena Tuhan. Nah, bagian ini seringkali orang asuransi tidak senang dengar nih. Tapi karena itu memang benar di sini firman Tuhan. Asuransikan hidupmu pada Allah, bukan pada orang, bukan pada instansi. Oleh sebab itu sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, amin.